Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Yanti Hasana, kelas 2H, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tugas usul fikih, dosen pengampu Bapak Farid Afrizal MA. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan usul fikih. Usul fikih merupakan ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah dan metode dalam menggali hukum-hukum syariat Islam dari sumber-sumber utamanya, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ilmu ini berkembang secara bertahap sejak masa Rasulullah SAW hingga masa-masa berikutnya, mengikuti perkembangan kebutuhan umat terhadap hukum Islam dalam menjawab persoalan-persoalan kehidupan. Perkembangan usul fikih dibagi 3, yaitu usul fikih di zaman masa Nabi SAW, usul fikih di masa sahabat, dan usul fikih masa tabi'in. Usul fikih di masa Rasulullah SAW, yaitu pada masa Rasulullah SAW, umat Islam mendapatkan hukum langsung dari wahyu, hukum langsung yaitu wahyu dari Allah melalui Al-Quran dan hadis. Rasulullah berperan sebagai penyampai, penjelas sekaligus penafsir wahyu. Karena itu pada masa ini umat tidak memerlukan metode penggalian hukum yang kompleks. Jika ada persoalan baru, para sahabat langsung menanyakan kepada Rasulullah SAW dan beliau memberikan jawaban berdasarkan wahyu atau ijtihad yang diberikan langsung oleh Allah. Ciri-ciri usul fikih pada masa ini yaitu tidak ada pembukuan sistematis, tidak ada hukum bersifat langsung, praktis, dan aplikatif. Semua hukum mengacu pada wahyu Al-Quran dan hadis. Contoh di masa Rasulullah yaitu Mu'adz bin Jabal menyebutkan akan merujuk kepada Al-Quran, kemudian sunnah, lalu ijtihad jika tidak ditemukan jawaban. Usul fikih di masa sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat menjadi rujukan umat Islam dalam memahami dan menjawab persoalan hukum. Tantangan baru muncul, persoalan hukum yang belum ada ketentuannya dalam nas. Mereka menggunakan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis serta melakukan ijtihad secara pribadi atau secara mandiri. Muncullah penggunaan qiyas, ijma, dan istihsan sebagai metode penyelesaian permasalahan baru. Tokoh-tokoh penting pada masa sahabat yaitu Abu Bakar menyelesaikan masalah dengan Al-Quran dan hadis, Umar bin Khattab menggunakan qiyas dan istihsan, Ali bin Abi Thalib berijtihad secara hati-hati dan dalam. Contoh ijtihad pada masa sahabat yaitu ketika Umar bin Khattab tidak memotong tangan pencuri yang kelaparan, Ali bin Abi Thalib menyamakan hukuman bagi peminum khamar dengan pefitnah atau qadzaf. Pada masa ini belum ada kodifikasi usul fikih secara normal. Yang ketiga itu masa tabi'in. Masa tabi'in adalah generasi setelah sahabat yang belajar langsung dari mereka. Mereka belajar langsung dari para sahabat melalui mengembangkan ilmu secara lebih sistematis. Mulai ada upaya penyusunan prinsip-prinsip istinbat hukum, terbentuk
cikal bakal mazhab fikih. Tokoh penting ketika masa tabi'in yaitu Hasan al-Basri, Ikrimah, Atta bin Abi Rahab, Ibrahim al-Nakhai. Pada masa ini mulai muncul usaha untuk menyusun kaidah-kaidah usul fikih secara sistematis. Ciri-ciri masa ini yaitu usul fikih mulai dibahas ilmiah. Ada perbedaan pendekatan antar wilayah Irak versus Madinah, penggunaan ijtihad semakin berkembang. Nah, contohnya Imam Malik menganggap praktik penduduk Madinah sebagai sumber hukum. Berikutnya yaitu kodifikasi usul fikih. Kodifikasi usul fikih ketika Imam Abu Yusuf tahun 798 Masehi dikenal sebagai orang pertama yang menghimpun kaidah-kaidah usul fikih dalam sebuah kitab. Namun karya beliau tidak sampai ke tangan kita. Imam Syafi'i tahun 204 Hijriah menyusun kitab Ar-Risalah yang menjadi dasar sistematis usul fikih pertama kali. Ar-Risalah membahas metode istinbat hukum secara rinci, menjadikannya landasan penting dalam ilmu usul fikih. Kesimpulannya yaitu usul fikih perkembangan usul fikih dimulai dari praktik langsung pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa sahabat, ijtihad menjadi metode utama dalam menetapkan hukum. Masa tabi'in menyaksikan usaha sistematis dalam menyusun kaidah-kaidah usul fikih. Kodifikasi formal dimulai dengan karya Imam Syafi'i yang menjadi landasan penting dalam ilmu usul fikih. Demikian penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.